Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, oke. Hari ini Mama Toya biometri. Sorry banget, aku mintanya pagi ya, soalnya ya biarin aja ya. Soalnya juga nanti siangnya bisa buat belajar, gitu, belajar yang lain. Oke, ini yang gabung baru 14. Gimana? Tolong teman-temannya yang lain dihubungi dong. Iya, Kak. Masuk isu kan? Oke, mungkin buat yang soal tahun 2023 ini, aku mau ngulang yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1, terus nomor 2 sama 3 gimana, aman nggak? Nomor 2 ini kan buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Tuh. Oke, aman nggak ini? Yang nomor 2. Nomor Maksudnya 2 udah. ya aman nggak? Gimana? Nomor 2 ya aman. Bu, sing liya. Yang lain gimana, Rek? Maksudnya ini udah pernah dibahas belum? Terus kalau udah dibahas, gimana, mau dibahas lagi nggak? Terus ini gambar. Nah, yang ini buktikan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, panjang garis berat yang ditarik dari titik sudut siku-siku adalah setengah dari panjang hipotenusanya. Terus, nah yang ini disuruh membuktikan di TS dengan DST itu kongruen, terus ST dengan DA itu tegak lurus, terus yang C ini CB itu 9, BC itu 7, BE 4. Maka tentukan panjang BE. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Terus mana lagi ya? Ini tahun 2020. Kalau gambar-gambar ini aman nggak? Kalau gambar ini aman nggak? Ini ada 5 irisan. gambar irisan. Kalau pakai afinitas insya Allah aman. Kalau pakai bidang diagonal? Enggak. Tuh. Aku mau belajar afinitas tuh ya. Emang ada itunya? Perintahnya disuruh gambar pakai apa? Loh, kemarin kan aku konsultasi sama Bu Susan kan, lah terus bilang katanya pokoknya semua metode itu harus dikuasai semuanya, nggak tahu nanti yang buat Pak Rudi gimana, apa kan bisa aja kan, soalnya kan perintahnya kerjakan pakai afinitas, kerjakan pakai bidang diagonal, kerjakan pakai perpanjangan atau perluasan bidang, kan bisa. Nah itu Busan bilangnya gitu kan, bilangnya itu kayak nggak tahu besok Pak Rudi gimana, kayak matokannya ke Pak Rudi gitu loh. Mungkin yang buat itu Pak Rudi juga, yang soal tentang gambar-gambar itu. Berarti tak aman sih kak. Isu afinitas toh. Oke, ya wes, nanti coba kita pakai itu ya, perpotongan bidang. Kok perpotongan bidang? Bidang diagonal. Iya. Ini yang ikut Mama Toya kelas G berapa orang sih? Kelas G seingatku katanya damar itu 8. Oh, 8 orang. Oke, yang kelas G gimana?
Ada bersuara yang kelas kira. Kenapa Mas? Yang sama Bu Eva gimana buat yang gambarnya itu? Udah Kalau- jelas belum? Kalau saya sendiri sih udah dijelasin Mas, udah jelas. Kemarin juga udah dikasih PR, jadi anak-anak udah nyoba buat gambar. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibahas lagi. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Ini soalnya nomor 1 kemarin. Nah, mungkin ini udah ada yang bahas, cuma kemarin ada yang tanya aku, Kak, ini kalau menurut Kakak setuju nggak sama pernyataan ini gitu. Ya, kalau aku setuju, tapi ya siapa yang bilang kemarin? Icat ya. Gimana, Cat? Halo, Icat. Loh, kok malah tepuk tangan gitu, Cat? Halo, Cat. Icat mau dipanggil Dedek. Baru ngomong. Dede Icat. Oke. Itu ya. tapi kok Ini aku gak setuju, Kak. Apa? Kok aku gak setuju. Dari bahas nggak setuju. Kok aku gak setuju nomor 1. Oke, coba gini ya. Oke, coba kita bahas pelan-pelan. Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu jajar genjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Berikan argumen jawaban Anda, lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Ya. Oke, jadi kan di sini kita punya itu kan diketahui kalau suatu segi 4 gitu ya, segi 4 yang diagonalnya itu saling membagi sama besar itu, misalkan ini kongruen dengan ini, terus ini kongruen dengan ini, kemudian ujung-ujungnya ini dihubungkan. Nah, ini apakah Anda setuju kalau ini dikatakan sebagai jajar genjang gitu kan? Kalau koas Olin kemarin alasannya apa, Lin? Kok nggak setuju kalau ini bukan jajar genjang, Lin? Gini, tidak setuju karena jika syaratnya hanya diagonalnya membagi sama panjang, maka segi 4 tersebut tidak hanya jajar genjang, bisa persegi tersebut panjang. Nah, kalau jajar genjang itu, ini sama Kak Agil dikasih kayak definisinya gitu loh. Diagonalnya membagi sama panjang, mempunyai 2 sisi yang sejajar, sama keempat sudutnya itu tidak sisi. Atau katanya intinya kekurangan syarat. Loh, enggak. Itu malah syaratnya berlebihan tuh. Waduh. Ya, Tak berlebihan. melu-melu, Kak. Loh, temenan. Kalau Kalian ingat gimana? kalau Kak Agil itu nganggapnya misalkan ya kan jadi kalau dari syaratnya jajar genjang memenuhi, tapi karena dia ada ketambahan lainnya jadinya nggak memenuhi. Iya, dia syaratnya tak dua ke. Kak Agil, maaf. Karena ketambahan apa tadi, Cat? Karena ketambahan selain membagi sama panjangnya itu. Kak Agil ini nambah ini loh, mempunyai 2 pasang sisi sejajar sama keempat sudutnya tidak siku-siku. Tambah itu. Oh, ya itu ya kalau menurutku itu terlalu berlebihan ya syaratnya ya. Kenapa? Karena definisi jajar genjang itu yang pertama bisa didefinisikan sebagai segi 4 yang kedua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, itu sudah cukup bisa dikatakan sebagai jajar genjang. Yang kedua, bisa juga dikatakan 2 pasang sisi yang berhadapan itu kongruen. Nah, itu sudah cukup untuk mendefinisikan suatu jajar genjang. Jadi kalau mendefinisikan jajar genjang itu
Jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sama panjang dan sejajar. Nah, itu definisi yang berlebihan ya. Nah, itu bukan kataku, tapi itu katanya Bu Mas Riah gitu. Katanya Bu Mas Riah itu terlalu berlebihan ya. Nah, terus kalau tadi alasannya itu karena bisa jadi bisa jadi bentuk ini adalah persegi dan persegi panjang. Nah, itu juga menurutku kurang tepat. Soalnya persegi dan persegi panjang itu kan merupakan bagian dari jajar genjang. Jadi kalau kalian ingat dulu di DDM kan segi empat kan dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang tak beraturan, kemudian ada trapesium, ada jajar genjang, sama ada layang-layang. Nah, segi empat dibagi menjadi ini ya. Ada segi empat yang tak beraturan, ada trapesium, ada jajar genjang, sama ada layang-layang. Nah, sebentar. Nah, terus kita fokus yang jajar genjang. Yang jajar genjang ini dia dibagi lagi. Ada persegi panjang, sama ada belah ketupat. Belah ketupat. Ketupat. Ganggu tulisanku. Nah, terus persegi panjang sama belah ketupat ini dia ada jenisnya lagi, namanya persegi. Nah, jadi apa ya, silsilahnya itu kayak gini. Jadi segi empat itu dibagi jadi empat, tak beraturan, trapesium, jajar genjang, sama layang-layang. Nah, yang layang-layang dibagi lagi menjadi persegi panjang dan belah ketupat. Terus persegi panjang sama belah ketupat ini ada anaknya lagi, namanya persegi itu. Jadi kalau alasannya itu tadi ya, karena ada bentuk lain yaitu persegi panjang dan persegi, sehingga dia bukan jajar genjang. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena kan persegi sama persegi panjang itu kan termasuk dalam jajar genjang gitu. Dulu kan pernah kan di DDM mendefinisikan persegi panjang kayak persegi panjang adalah jajar genjang yang bla 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 gitu. Belah ketupat adalah jajar genjang yang apa gitu kan. Nah, coba dibuka lagi buku DDF-nya gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau ini kan memberikan argumen, terus lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Jadi kalau jawabnya soal nomor 1 ini, kalau misal cuma memberikan pernyataan aja, oh ini bukan jajar genjang karena ini, oh ini jajar genjang karena ini. Nah, itu argumennya kurang kuat ya, karena kan belum menyertakan buktinya. Harus disertakan bukti-buktinya ya kalau memberikan argumen. Oke, coba di sini kita akan memberikan argumen. Oke, coba. Oke, ini aku gambar lagi ya. Misalkan di sini kita punya suatu segi empat. Nah, ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini. Terus ini kita hubungkan. Misalkan kita beri nama A, B, C, D, terus ini titiknya O. Nah, gitu. Oke. Seperti biasa, kalau kita ingin membuktikan harus kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, sama apa yang diketahui, apa yang akan dibuktikan, sama
buktinya. Oke, dari informasi tadi apa yang diketahui? Diagonalnya itu membagi dua sama. Oke, diketahui ini segi 4 Oh iya, segi 4 lagi. ABCD dengan diagonalnya saling membagi menjadi 2 sama 1. Nah, gitu ya. Atau ini juga bisa kita tulis AO sama dengan OC, terus apalagi BO sama dengan OD. Nah, gini. Terus kita akan buktikan kalau segi 4 ABCD itu adalah jajar genjang. Nah, oke. Bukti. Oke, dari sini apa yang dapat kita lihat dulu? Oke. Untuk membuktikan dia adalah jajar genjang, berarti kan kita harus tahu dulu ya definisi dari jajar genjangnya dulu. Nah, untuk definisinya, teman-teman boleh lihat definisi atau teorema yang berlaku. Nah, kalau di bukunya Bu Susan, sebentar aku lupa halamannya. Kalau dari bukunya Bu Susan itu semua pegang bukunya Bu Susan ya. Di halaman 131 yang definisi 8.10 itu kan jajar genjang adalah segi 4 yang kedua sisi berhadapan sejajar ya. Jadi yang pertama kita bisa untuk membuktikan ini dia jajar genjang, berarti kita harus membuktikan kalau AB sejajar dengan DC, terus AD sejajar dengan BC. Itu bisa. Atau kita bisa pakai teorema 8.15 itu gini, jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 itu kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang ya. Jadi kita bisa untuk membuktikannya bisa pakai dua cara itu, sesuai definisi atau sesuai teorema 8.15. Oke. Nah, kayaknya kita bakal pakai yang apa ya? Yang teorema 8.15 aja ya, yang membuktikan kalau Teorema sisi-sisi yang berhadapan. ya. Sisi-sisi yang berhadapan itu kongruen. Oke, coba sekarang kita akan membuktikan kalau AD sama BC dulu kongruen. Nah, untuk membuktikannya berarti pakai segitiga yang mana? AOD sama COD. Oke, berarti CC. Oke, berarti kan BO ya, BO kan sama dengan OD ya kan. Nah, ini dia diketahui. Terus yang kedua itu AO kan dia kongruen atau sama dengan OC. Oke. Ini juga diketahui. Terus ini DOA sama COB kan dia kongruen ya, karena dia merupakan sudut yang apa? Tolak belakang. Oke. Berarti
Jadi sudut AOD dia akan kongruen dengan sudut BOC karena dia sudut bertolak belakang. Oke, nah dari langkah 1, 2, 3 berarti kan bisa kita simpulkan kalau segitiga kita simpulkan kalau segitiga AOD dia akan kongruen gitu. Segitiga AOD akan kongruen dengan segitiga BOC. Nah, ini dari langkah 1, 2, 3 dengan teorema apa? Kita pakai teorema apa? Sisi sudut sisi. Oke, sisi sudut sisi. Apa? Postulat. Sisi sudut sisi. Ya kalau di bukunya Bu Susan itu postulat, tapi kalau di beda-beda ya, di buku-buku itu beda-beda. Kalau di bukunya Bu Susan itu postulat, kalau di bukunya Amsko itu dia jadi teorema, jadi dia dibuktikan. Ya, jadi boleh aja ini kalian nulisnya teorema atau postulat boleh. Ya. Oke. Berarti dari sini karena AOD kongruen dengan BOC, berarti kan AD akan kongruen dengan apa? BC ya. Nah, ini akibat langkah 4. Nah, gitu. Terus sekarang kita lihat apa lagi? Oke, ini clear ya. Yang AD kongruen dengan BC udah clear. Sedang sekarang yang ini AB sama CD. Lihatnya gimana? Kita ninjaunya dari segitiga apa dan segitiga apa? AOB sama COD. Oke, berarti ini OD dengan OB udah kongruen, OA dengan OC udah kongruen. Sekarang AOB dengan COD dia juga kongruen ya, karena dia merupakan sudut bertolak belakang ya. Nah, ini COD sama AOB. Nah, dia sudutnya bertolak belakang. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga COD. Nah, ini dari langkah ke-1, 2 sama langkah ke-6. Masih sama menggunakan teorema sisi sudut sisi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya berarti AB itu dia akan kongruen. AB akan kongruen dengan CD. CD. Ini akibat langkah 7. Nah, berarti karena di sini kita udah membuktikan kalau AD kongruen dengan BC dan AB kongruen dengan CD, berarti kesimpulannya apa? Apa yang dapat kita simpulkan dengan ini, segi 4 ini? Segi 4 ABCD jajar genjang. Oke, segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Ini dari langkah berapa aja? Langkah 5 sama 8. Nah, terus pakai
teorema 8.15. Oke. Jadi karena di sini kita udah membuktikan kalau segitiga ABCD adalah jajar jenjang, berarti setuju nggak dengan pendapatnya si Arya tadi? Setuju. Berarti perlu bukti juga ya Kak? Perlu ditunjukkan. Jadi karena telah dibuktikan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang, maka kita setuju dengan pendapat Arya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas lah ya? Jelas. Teman-teman. Oke, siap. Yang nomor 2 nggak usah dibuktikan ya, kan ini udah dibahas sebelum UTS gak sih? Yang membuktikan kalau ini garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Oh iya, saya bentar. Tadi kan untuk membuktikan ini adalah jajar genjang, tadi kan kita pakai teorema 8.15 ya. Nah, sekarang kalau misal kalian pengen membuktikan dari segi kesejajarannya, untuk membuktikan ini jajar genjang, berarti kan membuktikan kalau AD sejajar dengan BC, terus AB sejajar dengan CD kan. Nah, itu gimana? Untuk membuktikan dia sejajar gimana? Oke. Ini aku bahas cepet aja ya. Dalam berseberangan. Apa? Gue lali. Kayak itu. Iya betul. Dalam berseberangan ya. Oh ya. Betul. Jadi karena tadi kita udah menentukan kalau AOD dan COB atau BOC itu tadi kan kongruen. Berarti kan sudut-sudut yang bersesuaian ini kan juga kongruen kan. Berarti sudut yang ini akan kongruen dengan sudut yang ini gitu. Nah, terus kalau kita memandang AC itu sebagai suatu garis transversal gitu. Suatu garis transversal yang memotong AD dan BC gitu. Maka ini kan merupakan sudut dalam berseberangan ya. Nah, karena sudut dalam berseberangannya itu kongruen, berarti AD sejajar dengan BC gitu. Nah, terus juga pandang lagi kalau AC itu merupakan garis transversal yang memotong ini, yang memotong CD dan AB gitu. Nah, maka sudut yang ini kan juga masih merupakan sudut dalam perseberangannya kan. Nah, karena dia kongruen, maka AB dia akan sejajar dengan CD gitu. Ya, karena dia sejajar, maka bisa kita simpulkan kalau ini merupakan jajar genjang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Buktinya pakai 2 teorema Kak? Salah satu aja, Cat. Pilih salah satu aja, terserah. Duma. Tanggal 17 itu berat. Oke. Bahas apa? Oke, yang nomor 2 dibahas nggak? Oh iya. Bahas Kak. Oke, yaudah. Kita bahas aja. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini kita punya suatu segitiga sama kaki. Ini. Di
misalkan ini adalah A, B, Pelok. C. Nah, maka buktikan bahwa garis bagi berarti garis bagi itu apa, Ray? Garis yang bagi dua sudut sama Di besar. sudut sama Bagi panjang sudut sama besar. sama besar. Oke. Nah, gitu. Misalkan ini B. Oke, ayo kita tulis apa yang diketahui. Diketahui apa? AC sama dengan Segitiga. Iya. Terus Sama kaki. segitiga ABC ABC. sama kaki. Terus CD adalah garis bagi segitiga ABC yang melalui titik C gitu. Nah, sekarang buktikan kalau apa nih? Garis tinggi dan garis berat. Berarti buktikan kalau CD itu merupakan garis tinggi. CD Aku dah. adalah Iya, lek cuti pernah garis tinggi enak yo kuliah. dan garis berat. Nah, garis tinggi dan garis berat segitiga ABC. Oke. Oke, kita fokus ke garis tingginya dulu. Berarti untuk membuktikan dia garis tinggi, yang harus kita buktikan apa? Yang harus kita tunjukkan apa? Kak lurus. Nah, ya, berarti kita harus membuktikan CD itu tegak lurus dengan AB. Oke. Berarti ini AC kan sama dengan BC. Alasannya karena ya segitiga segitiga ABC itu sama kaki ya. Oke, terus itu berarti ACD, berarti sudut ACD akan kongruen dengan ACD kongruen dengan BCD. BCD. Nah, alasannya adalah dia merupakan sudut yang dibagi oleh garis bagi CD ya. Ya, ACD itu garis bagi yang melalui C. Nah, terus apa lagi nih untuk membuktikan ini? Untuk membuktikan ini tegak lurus, berarti kan kita harus membuktikan ACD kongruen dengan BCD kan. Oke, kita udah dapat info nih kalau AC sama dengan BC, terus ini sudutnya juga udah sama, ACD sama dengan BCD, berarti kurang apa lagi nih untuk membuktikannya? CD. berlimpit. Oke, berarti CD sama dengan CD. Nah, ini alasannya karena dia reflektif atau berimpit ya, boleh. Atau kalau enggak, kalian bisa pakai CAB dan CBA itu juga kongruen kan. Nanti bisa pakai sudut sisi sudut. Nah, itu bisa. Oke, berarti segitiga ACD dia akan kongruen dengan segitiga
BCD. Nah, ini dari langkah 1, 2, sama 3 menggunakan teorema sisi, sudut, sisi. Oke, berarti karena dia kongruen, akibatnya adalah sudut BDC dia akan kongruen dengan sudut ADC. Nah, ini akibat langkah 4. Terus kan kita tahu ya, ADB itu kan sudut yang besarnya 180 derajat. Oke. Berarti besar sudut BDC ditambah besar sudut ADC itu sama dengan 180 derajat ya. Terus, nah karena BDC itu kongruen dengan ADC, berarti kan besar sudut BDC kan juga sama dengan ADC. Nah, ini kita substitusikan ke sini, ke persamaan 6. Berarti besar sudut ADC itu akan sama dengan 2 kali besar sudut ADC akan sama dengan 180 derajat. Ini. Jadi besar sudut ADC berapa? 90. Oke, sip, 90 derajat. Berarti karena dia 90 derajat, artinya CD akan tegak lurus. CD tegak lurus dengan ADB ya. Dengan AB. Nah, ini definisi tegak lurus ya. Definisi sudut saling tegak lurus. Didapat dari langkah mana? Yaitu didapat dari langkah 8. Ini dari langkah 8 dengan menggunakan definisi sudut tegak lurus. Nah, gini. Oke, karena CD itu tegak lurus dengan AB, ya udah berarti di sini dapat kita simpulkan kalau CD merupakan adalah garis tinggi segitiga ADC. Nah, ini dari langkah ke-9 dengan menggunakan definisi garis tinggi segitiga. Oke, udah kebukti ya kalau CD itu merupakan garis tinggi segitiga. Sekarang kita akan membuktikan kalau si CD ini merupakan garis berat segitiga ADC juga. Nah, berarti garis berat itu kan membagi sisi di depannya menjadi 2 sisi yang kongruen kan. Nah, terus kita dapat tadi kalau segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga BCD. Berarti kan AD akan kongruen dengan BD. Terus ini BD itu akan kongruen dengan BD
akan kongruen dengan AD ya. Nah, ini dari langkah akibat langkah keberapa? Keempat ya, karena dia di sisi yang bersesuaian dari segitiga yang kongruen. Berarti karena BD itu kongruen dengan AD, dapat kita simpulkan kalau CD itu merupakan garis bagi segitiga ABC yang melalui C. Nah, ini didapat dari langkah ke-11 dengan menggunakan definisi garis bagi segitiga. Oh, garis berat, sorry, garis Oke. Dari sini ada yang mau ingin ditanyakan? Aman. Oke, kalau aman, ini aku next. Nah, yang nomor 3 ini udah ada ya di buku. Di bukunya Bu Susan udah ada. Jadi intinya itu gini. Nah, intinya itu gini. Misalkan di sini ada suatu titik P yang berada di luar lingkaran. Kemudian dari titik P ini dibuat suatu garis yang dia itu memotong lingkaran O di dua titik, yaitu di R sama I. Kemudian P-nya ini juga dibuat lagi satu garis lagi yang memotong lingkaran di dua titik, yaitu di T sama S. Nah, kemudian kita akan membuktikan kalau PH dikali PR itu sama dengan PS dikali PT. Nah, caranya pertama kita hubungkan T dengan H dan R dengan S. Tuh. Ini buat ruas garis yang menghubungkan R dan S, terus buat ruas garis yang menghubungkan H dan T. Nah, selanjutnya pandang segitiga PSR dan segitiga PHT. Jadi di sini pandang segitiga PSR gitu, PSR mana PSR, nah yang ini segitiganya dengan segitiga PHT yang ini. Nah, terus dari segitiga ini kan sudut TPH yang ini dengan sudut RPS, dia kan merupakan besar sudut yang kongruen. Kenapa? Karena kan dia merupakan sudut yang berhimpit, ya kan? Nah, terus sudut HRS itu kongruen dengan sudut STI. HRS mana HRS? HRS dengan HTP itu besarnya sama, ya. Ini sama dengan ini. Kenapa? Karena dia kan menghadap busur yang sama, yaitu SH yang ini. Tuh. Terus maka dapat kita simpulkan kalau segitiga PSR itu sebangun dengan segitiga PHT ya. Jadi segitiga yang ini PRS dengan PHT itu sebangun karena dia memiliki dua sudut yang sama besar ya, menggunakan teorema sudut-sudut. Ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini gitu. Nah, berarti dari sini kita dapat perbandingan PH per PS sama dengan PT per PR. Ini PH per PS akan kongruen dengan PS per sama dengan PS per PT. Itu. Nah, kemudian ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, kita dapatkan PH dikali PR sama dengan PT dikali
kali PS. Jadi terbukti. Aman ya? Ini udah ada di bukunya Bu Susan, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, sekarang yang ini. Jadi di sini kita akan, yang A dulu ya, lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB itu 5, AE 4, BC 8. Sudut-sudutnya 120 derajat dan perbandingan proyeksinya itu adalah 2:3. Oke. Jadi untuk menggambar ini langkah-langkahnya gimana? Jadi yang pertama itu kita buat dulu ya, suatu bidang frontal. Di sini bidang frontalnya adalah ABFE. Berarti kita gambar dulu ABFE. Ini ABFE. Kemudian ukuran AB itu 5. Nah, ini yang nomor 4A ini lebih baik teman-teman nyoba sendiri ya di kertas gitu dengan ukurannya asli, yaitu AB itu 5, terus apa lagi itu? AB 5, AE 4. AE 4 ini. Nah, terus sudut-sudutnya itu adalah 120 derajat. Nah, sudut-sudut, ingat ya, sudut-sudut itu dimulainya itu dari sini, sudut-sudut yang menghadap sisi kanannya. Jadi kalau kita buat misal sudut-sudutnya 60, berarti 60-nya ke sana. Ya, 60-nya ke sana. Kalau 120, ya berarti 120-nya ke sana. Ini adalah 120-nya. Gitu. Jadi jangan kebalik ya. Oke. Oke, untuk menggambar sudut-sudut itu, ini kita gambarnya kan nggak boleh pakai busur ya. Harus pakai jangka dan hanya pakai jangka dan juga penggaris saja. Jadi ini nggak boleh pakai busur. Nah, terus gimana cara kita menggambar sudut 120 derajatnya? Ya, berarti kan 120 derajat kan 180 dikurangi dengan 60 kan? Ya udah, kalian berarti menggambar sudut 60 derajat dari sisi kiri ini. Berarti kalian, nah ini 60 derajat. Kalian buat sudut yang besarnya 60 derajat. Langkah-langkah membuat sudut 60 derajat itu juga udah ada di bukunya Bu Susan. Nanti silahkan dibaca lagi. Tuh. Terus, di sini perbandingan proyeksinya kan 2/3 ya. 2/3. Berarti teman-teman gambar, kan ukuran BC kan 8 ya. BC kan berarti sisi yang sini. BC ini kan. Panjangnya ini kan. Berarti kalian buat suatu garis yang panjangnya itu adalah 8 cm. Panjangnya itu 8 cm gitu. Terus dari sini dengan menggunakan jangka itu kalian buat gini. Ini kan udah 8 cm. Terus kalian buat sisi yang kayak gini gitu. Terus dengan menggunakan jangkanya itu harus tetap ya, harus tetap. Jadi dengan menggunakan jangka kalian tentukan ini garis yang ini kalian bagi menjadi 3. 1, ini 2, ini 3. Nah, ini. Terus dari sini berarti ini kalian hubungkan dan harus sejajar ya, harus saling sejajar. Nah, ini. Jadi ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Tuh. Nah, setelah itu, karena di sini perbandingannya itu adalah 2/3, ini perbandingannya 2/3, berarti kalian ambil 2/3 bagian dari yang ukuran 8 cm ini. Nah, ukurannya kan yang ini. Nah, yang ini.
Terus dengan menggunakan jangka, kalian tetapkan ujung jangka yang ada jarumnya di sini, terus yang bagian jangka yang lain itu di sini. Tuh. Nah, setelah itu kalian baru gambar sesuai dengan jangkanya ini di sisi yang ini. Tuh. Misalkan di sini. Nah, kalau udah gitu, udah berarti ini tinggal dihubung-hubungkan. Yang ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini gitu. Terus juga sejajar dengan ini. Terus ini juga sejajar dengan ini juga. Nah, terus ini bisa langsung dihubungkan. Nggak sama ya. Nah, misalkan ini dihubungkan. Maka nanti akan terbentuk suatu balok yang bidang frontalnya itu adalah ABFE dan sudut-sudutnya yang ini adalah 120 derajat. Oke, yang ini ada pertanyaan? Mas mau nanya aja. Sebenarnya masih bingung yang sudut-sudut itu, Mas. Maksudnya emang harus di sebelah kiri kah, Mas, gambarnya? Yang 120 derajat ini kan, maksudnya sebelah kiri bisa di sini atau bisa di sini gitu tak maksudnya? Iya, emang harus di situ atau boleh yang sebelah sana? Boleh yang lain, ya, boleh yang lain. Boleh di sini atau boleh juga di sini boleh. Dulu itu pas aku sama Bu Eva, itu aku gambarnya semuanya. Jadi semuanya ini aku gambar 120 derajat semuanya. Ini 120, ini 120, ini juga 120. Soalnya biar memastikan kalau mereka itu saling sejajar gitu. Kan kalau ini kita gambarnya pas 120 derajat semua kan pasti semuanya kan akan sejajar semuanya kan. Kecuali kalau kita gambarnya cuma di satu sudut aja, itu kan sebenarnya boleh. Kata temanku kalau Bu Susan itu boleh. Tapi kalau Bu Eva itu aku lupa ya, apakah boleh hanya satu sudut aja atau boleh digambar semuanya. Aku lupa. Tapi aku ingat dulu aku gambarnya itu 120-nya itu di sininya semua. Jadi pasti ini semuanya akan saling sejajar gitu. Oh iya, makasih, Mas. Oke. Jadi kalau pengen amannya aja, ya nggak apa-apa digambar semuanya aja. Digambar ini 120, ini 120, 120, 120. Gitu. Oke. Selanjutnya ini gambar irisan bidang. Irisan bidang itu kan ada 3 metode ya. Ada yang pertama itu menggunakan sumbu afinitas. Yang kedua itu menggunakan perpotongan bidang. Yang ketiga itu perpanjangan atau perluasan bidang. Nah, sebenarnya dari ketiga itu yang paling mudah itu sebenarnya itu yang pakai itu diagonal bidang atau bidang diagonal. Soalnya itu bisa dipakai sih. Bisa dipakai nggak tahu juga sih. Tapi menurutku yang paling gampang itu pakai itu sih, bidang diagonal. Oke, bidang diagonal itu gimana? Jadi yang pertama, ini kan ada 3 titik ya, udah diketahui 3 titik yaitu P, R, dan Q. Nah, kalau kita pakai bidang diagonal, kita cari 2 sisi atau 2 bidang diagonal yang memuat 2 titik. Gitu. Nah, ini kan R dan Q, ini kan termuat dalam bidang diagonal BD IG ya, BDIG. Nah, yang ini.
Jadi kita cari dulu dua titik yang dilalui oleh bidang diagonal, yaitu di sini R dan Q. Karena R dan Q itu dilalui oleh bidang diagonal BD, IG. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan lagi satu bidang diagonal yang memuat satu titik Lain. yang lain. Nah, satu R titik dan yang lain Q. kan yang ini kan, yang P kan. Karena kan R dan Q udah dilalui oleh bidang BD, FG. Selanjutnya yang P ini berarti kan dia dilalui oleh bidang A, C, H, F. Dia dilalui oleh AC, ini AC, HF. Nah, ini ya. Oke, kemudian Perpotongan. karena di sini ada perpotongan dua bidang, di mana perpotongan dua bidang itu adalah suatu garis, maka kita tadi dulu, itu perpotongannya itu adalah di sini. Nah, perpotongannya itu adalah di sini. Oke. Kita misalkan, nggak perlu. Oke, pokoknya perpotongan dari dua bidang itu adalah ini. Oke, di sini kita beri nama, ini misalkan, apa ya, ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, misalkan ini K, nah terus ini adalah L. Maka KL, garis KL itu adalah garis perpotongan bidang diagonalnya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita hubungkan titik R dan Q. Nah, kita hubungkan titik R dan Q, maka karena R dan Q itu terletak pada bidang diagonal BD, IG, maka garis RI akan memotong KL kan. Dia akan memotong KL, kita misalkan dia di titik O. Nah, misalkan di sini adalah titik O. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, karena kita udah menentukan titik potongnya ini, kita hubungkan titik P dengan titik O-nya ini. Kita hubungkan sampai dia memotong sisi CH. Nah, ini. Nah, karena dia udah memotong sisi CH, maka kita beri tanda. Kita beri tanda perpotongannya ini, misalkan kita beri nama apa ya? Ini kan P, Q, R, S. Misalkan ini adalah S. Nah, gitu. Oke. Oh iya. Nah, sekarang kan tinggal satu sisi aja kan yang belum ada titiknya, yaitu EJ. EJ itu belum ada titiknya. Maka kita cari lagi dengan menggunakan bidang diagonalnya lagi. Nah, untuk menentukan berarti kita bisa pakai ini ya, BE. Kita hubungkan, kita buat bidang diagonal itu BE JG. Nah, nah, ini aku kasih warna lain aja. Nah, ini. Nah, bidang BEJG ini kan memotong bidang ACHF di ini. Ini kita beri nama, misalkan ini adalah titik M. Misalkan ini M. Ini adalah N. Oke, berarti kan
bidang diagonal BEJG dan bidang diagonal ACHF akan saling berpotongan di garis ini, di garis MN. Nah, ini ya, garis MN. Oke. Terus gimana? Sambungkan P melewati MN. Terus kan MN, garis MN ini kan dia memotong garis PS kan, ya kan? Karena PS itu kan terletak pada bidang ACHF. Terus bidang ACHF itu dipotong oleh bidang diagonal BEJG, sehingga terdapat garis potongnya itu adalah MN. Maka pastilah MN itu memotong PS, ya. Nah, ini kita beri nama. Titik perpotongannya ini kita misalkan adalah ya, misalkan X gitu. Apa? T. Ya udah, kita misalkan T gitu. Nah, habis itu kita bisa menghubungkan R dan T ya, karena R dan T itu kan berada pada bidang yang sama, sehingga ini bisa kita hubungkan. Nah, sehingga RT itu kita hubungkan sedemikian hingga dia memotong garis EJ gitu. Nah, terus ini kita beri nama perpotongannya ini apa ya? P Q R S, misalkan U gitu. Nah, maka karena di setiap sisinya itu udah ada titiknya, maka ini tinggal kita hubungkan aja. Tinggal kita hubungkan P ke R, terus R ke S, terus S ke V, ini S ke V, itu I ke U, ini I ke U, terus U ke P. Ini ya, berarti RSVUP ini adalah bidang perpotongan yang dimaksud. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak mau nanya. Jadi kalau misalnya Iya. bangunnya itu balok, jadi nanti itu perpotongannya juga jadi segi 4. Terus kalau misalnya prisma segi 6, jadinya itu nanti segi 6 juga, gitu tak Kak? Belum tentu juga, karena nanti bisa aja ada kasus gini. Ada kasus itu gini. Iya, belum tentu. Misalkan di sini Nggak aku dipotong, punya segi 4 ini. Nah, misalkan kayak gini. Nah, misalkan lo punya segi prisma seperti ini, nanti bisa aja perpotongannya itu bentuknya itu kayak gini. Jadi
ada apa ya? Ada CCC. Jadi nanti bisa aja bidang perpotongannya itu dia di luar prismanya. Jadi bisa jadi nanti misalkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, bisa jadi nanti titik yang satunya itu berada di luar prismanya. Jadi ini kalau dihubungkan bentuknya gini. Kalau dihubungkan ini kan jadi kok gini sih. Nah gini. Ini kan bidang yang terbentuk apa ini? Segi apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Sedangkan di sini kita punya prismanya itu adalah prisma segi 4. Jadi belum tentu nanti bentuk irisannya itu sesuai dengan bentuk alasnya atau segi alasnya ya. Bisa jadi nanti ada titik yang di luar prismanya ini sehingga nanti dia bentuknya menyebabkan bentuknya itu tidak sama atau seginya itu tidak sama dengan segi dari prismanya. Itu ada kasus yang seperti ini. Bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Aman Kak. Oke, kalau aman, ini tahun 2020. Buktikan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, panjang garis berat yang ditarik dari titik sudut siku-sikunya adalah setengah dari panjang hipotenusanya. Jadi, misalkan di sini kita punya segitiga siku-siku, katakanlah ini A, ini B, ini C. Terus dari titik A, dari sudut siku-sikunya, kita buat garis beratnya. Nah, karena dia garis berat, misalkan di sini adalah D, berarti CD akan kongruen dengan BD. Oke. Oke, berarti di sini diketahuinya adalah AD garis tinggi segitiga A. Garis berat ya Kak. Oh Iya, yes. bukannya garis berat ya Kak? Oke, sorry. Garis berat ABCD. Tuh. Melalui A. Nah. Oke. Terus akan dibuktikan kalau AD itu sama dengan setengah dari panjang hipotenusanya. Hipotenusanya kan BC, berarti ini setengah BC. Tuh. Oke. Yang pertama, di sini kita bisa memperpanjang AD. Kita bisa perpanjang AD ini. Oke, jadi tahap yang pertama itu perpanjang AD sedemikian panjang AD
hingga di E, katakanlah sedemikian hingga AD itu sama dengan DE ya. Jadi di sini kita perpanjang AD-nya, misalkan dia sampai di titik E, di sini di titik E, ini E, sedemikian sehingga AD itu kongruen dengan DE. Ya, ini kita buat. Oke. Ini kita konstruksi. Itu. Nah, setelah itu hubungkan titik E dengan B. Oke. Ini juga konstruksi atau dibuat. Nah, kita hubungkan titik E dengan titik B. Kita hubungkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pandang segitiga ADC dengan segitiga BDE. Oke, kita pandang. Oke, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari segitiga ADC dengan segitiga BDE? Kongruen. Iya, betul, kongruen. Tapi sebelum ke situ kita tulis dulu BD itu sama dengan CD. Nah, karena BC dibagi oleh garis sebelum ke situ ini kita sini dulu. AD merupakan garis barat melalui titik A. Oke, ini diketahui. Oke, karena AD itu garis berat, akibatnya adalah BD itu akan sama dengan CD. Ini akibat langkah 3 menggunakan definisi garis berat. Ya. Tuh. Oke, terus kan AD kan sama dengan DE ya. AD kan sama dengan DE. Ini dari langkah ke-1 yang konstruksi tadi. Langkah 1. Terus kita juga punya sudut ADC. Sudut ADC itu kongruen. Sudut ADC itu kongruen dengan sudut BDE. Nah, karena dia sudut yang bertolak belakang. Oke. Berarti dari langkah 4, 5, 6 dapat kita simpulkan kalau segitiga ADC itu akan kongruen dengan segitiga apa? BDE. Ini dari langkah 4, 5, 6. Gunakan teorema apa? Sisi sudut sisi. Oke, sisi sudut sisi. Oke, setelah itu apa yang bisa kita dapat setelah mendapatkan segitiga ADC kongruen dengan BDE? Berarti apa?
AC kongruen BE. Oke, Ya, AC kongruen dengan AC kongruen dengan BE ya. ya. Ini langkah ke-7. Oke, terus apa lagi yang dapat kita simpulkan? Berarti besar sudut CAD kan juga akan sama dengan besar sudut BED ya. BED. Nah, ini dari langkah ke-7 juga. Oke. Jadi ini sudutnya ini kongruen dengan sudut yang ini. Tuh, terus ini kongruen dengan sudut ini. Oke ya. Oke. Karena CAD itu kongruen dengan BED, berarti apa hubungan dari AC dan BE? Sejajar. Berarti AC itu dia sejajar dengan BE. Ya, AC sejajar dengan BE. Ini langkah akibat langkah ke-9 ya. Oke. Nah, karena AC itu dia sejajar dengan BE, berarti apa yang dapat kita simpulkan dari sudut ABE? BAC kan 90 derajat. Terus AC itu sejajar dengan BE. Berarti sudut ABE itu berapa? Sama. Sama itu berapa, Lin? 20. Nah, ya betul. Jadi karena AC dan BE itu sejajar, terus karena CAB itu 90 derajat, maka ABE itu juga 90 derajat. Nah, ini hubungannya apa ya? CAB sama EBA. Sudut apa namanya? Sudut dalam sepihak. Ya betul ya. Sudut dalam sepihak bukan sih? Iya, Kak. Iya. Oke, sudut dalam sepihak itu kan berarti kalau dijumlahkan berapa? 180 derajat kan? 180. Oke. Oke, berarti besar sudut BAC ditambah besar sudut apa? Besar sudut ABE itu sama dengan 180 derajat. Nah, sedangkan kita tahu kalau besar sudut BAC itu kan sama dengan 180 derajat kan? 90 derajat. Tuh. Ini definisi sudut siku-siku. Terus yang ini, yang atasnya ini karena sudut
dalam sepihak. Nah, berarti dari langkah ke-11 sama 12 kita dapat menentukan besar sudut ABE itu sama dengan berapa? 90 derajat juga ya. Ini kita dapat dari langkah 11 dan 12. Tuh. Oke. Karena ini 90 derajat, berarti segitiga ABE kan siku-siku ya, siku-siku. Terus kita tahu tadi AC kongruen dengan BE. Ya, dari sini langkah 8, AC kongruen dengan BE. Terus di sini juga ada lagi AB kan kongruen juga dengan AB. Ya kan? Karena dia reflektif. Berarti apa yang dapat kalian simpulkan dari segitiga BAC dan segitiga ABE? kongruen. Oke, berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABE. ABE. Nah, ini dari langkah ke-8 terus langkah 14 ya, menggunakan teorema kaki-kaki. Oke, tahu kan teorema kaki-kaki? Jadi teorema kaki-kaki itu kalau ada dua segitiga siku-siku, terus kaki-kakinya itu sama-sama kongruen, saling kongruen, maka segitiga siku-siku itu pasti kongruen, yaitu teorema kaki-kaki. Oke, karena dia kongruen, berarti hipotenusanya sama ya, AE kongruen dengan BC. Tapi AE itu sama dengan BC. Tuh. AE sama dengan BC. Nah, sedangkan AE itu kan AD ditambah DE ya tadi ya. AE sama dengan AE itu sama dengan AD ditambah DE. Oke, mending langsung aja AD ditambah DE berarti sama dengan BC. Tuh. Yang tadi ini akibat dari langkah ke-15 tuh. Terus yang ini pakai postulat antaran titik. Dengan langkah ke-16. Oke. AD ditambah DE sama dengan BC kan. Nah, sedangkan kita tahu tadi AD itu sama dengan DE. Berarti ya kita substitusikan aja kan DE ini sebagai AD. Berarti kita dapatkan 2AD itu sama dengan BC. Nah, ini dari langkah ke-5 dengan langkah ke-17 menggunakan teknik substitusi. Nah, gini. Oke, berarti karena 2AD sama dengan BC, berarti AD sama dengan setengah BC. setengah BC. Oke. Ini dari langkah ke-18. Oke, jadi terbukti ya. Terbukti kalau AD itu sama dengan setengah BC. Jadi garis berat yang ditarik dari sudut siku-siku ke sisi hipotenusanya itu panjangnya adalah setengah dari panjang hipotenusanya. AD sama dengan setengah BC. Jadi terbukti.
Oke, ini terakhir ya. Terakhir, garis diketahui garis DE, EB, BC, dan CD adalah garis singgung pada lingkaran yang berpusat di A. Buktikan bahwa DTS itu kongruen dengan DST. Nah, ini aku jelasinnya langsung aja ya, nggak perlu aku tulis untuk ya. Jadi yang pertama, di sini kita hubungkan TA dengan hubungkan T dengan A dan S dengan A. Ini. Terus kita hubungkan juga D dengan A. Ini. Kita hubungkan D dengan A. Nah, terus karena CD dan DE itu adalah garis singgung, maka sudut yang terbentuk dari garis singgung dan jari-jari dari titik pusat ke titik singgungnya itu akan membentuk suatu sudut siku-siku kan. Nah, akan membentuk sudut siku-siku. Kemudian di sini AT kan akan sama dengan AS karena mereka merupakan jari-jari lingkaran ya. Terus di sini ada AD. AD itu akan sama dengan AD juga. Maka dapat kita simpulkan kalau segitiga TAD itu kongruen dengan segitiga ASD. ASD itu menggunakan teorema sisi sudut. Oh, pakai teorema hipotenusa kaki. Teorema hipotenusa kaki. Ya. Jadi ini kan segitiga siku-siku nih, segitiga siku-siku. Terus di sini TA sama dengan SA. Terus DA ini kan sebagai hipotenusanya kan, DA sama dengan DA. Berarti karena kaki dan hipotenusanya itu saling kongruen, maka kita bisa menggunakan teorema hipotenusa kaki sehingga dapat kita nyatakan kalau segitiga TAD kongruen dengan segitiga ASD gitu. Nah, karena dia kongruen, akibatnya adalah TD atau DT itu juga kongruen dengan SD. Nah, DT kongruen dengan SD. Oke. Karena DT kongruen dengan SD, berarti kan segitiga TSD itu sama kaki. Oke, segitiga TSD itu sama kaki. Nah, karena sama kaki, berarti sudut-sudut yang menghadap ke sisi-sisi yang kongruen itu juga kongruen. Berarti DTS yang ini akan kongruen dengan DST. Itu. Jadi ini akibatnya sudut DTS kongruen dengan sudut DST. Nah, seperti ini. Oke, yang A terbukti ya. Terus yang B, buktikan bahwa DA itu tegak lurus dengan ST. Oke, DA tegak lurus dengan ST. Gimana cara membuktikannya? Oke, cara membuktikannya berarti kan udah diketahui kalau DTS itu kongruen dengan DST. Terus dari segitiga TAD kongruen dengan segitiga ASD, kan sudut ini, sudut TDA akan kongruen dengan sudut SDA juga.
Terus di sini, misalkan di sini perpotongannya adalah O, adalah perpotongan dengan O, maka DO akan kongruen dengan DO kan? Tulis dibaca wes. Dan sudut DTS kongruen dengan sudut DST. Terus TDO, sudut TDO itu kongruen dengan sudut SDO. Oke. Dan sisi DO, panjang DO kan kongruen dengan DO juga. Nah, berarti dari ketiga ini kita bisa menyimpulkan kalau segitiga TOD itu kongruen dengan segitiga SOD. Ini menggunakan teorema sudut sisi. Ya. Jadi sudut sisi, sudut sisi. Gitu. Oke, dengan alasan yang sama yang menentukan tinggi tadi, maka ini TOD akan kongruen dengan SOD. Ya. TOD akan kongruen dengan SOD. Terus karena TOD ditambah SOD itu 180 derajat, dan ini kedua sudutnya itu kongruen, ya udah berarti DOS dan DOT itu besarnya adalah 90 derajat. Berarti dia tegak lurus kan? Tegak lurus. Terus karena O itu terletak di antara A dan D, maka dapat kita simpulkan kalau AD itu tegak lurus dengan TS. Oke. Next, yang terakhir. Oke, yang terakhir ya. Ini jika diketahui CD-nya 9, berarti ini C sampai D ini adalah 9, terus C ke B ini adalah 7, dan B, E ini adalah 4, maka tentukan DE. Oke, ada ide untuk menentukan panjang DE? Oke, untuk menjawab ini berarti kita harus megang dulu konsep yang telah kita buktikan ini. Yang mana ya? Oh, yang ini. Jadi tadi kan kita membuktikan kalau TAD kan kongruen dengan ASD, ya kan? Berarti karena mereka kongruen, akibatnya TD, yang ini, TD kan akan kongruen dengan SD kan? TD akan kongruen dengan SD. Nah, berarti dari sini kita juga akan mendapatkan kalau TC, yang ini TC, ini akan kongruen dengan, misalkan di sini titiknya itu adalah X, misal P gitu. Misalkan di sini itu P, misalkan di sini itu adalah Q, titik singgungnya, maka panjang
TC akan sama dengan panjang PC. Oke. Terus panjang PB, yang ini, panjang PB akan sama dengan panjang BH. Dan panjang HE, yang ini, akan sama dengan panjang SE. Terus yang ini SD, yang SD akan sama dengan panjang dari BT. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman. Oke. Terus di sini kalau misalkan aku ini DT, ini kita misalkan sebagai X, berarti TC itu adalah 9 min X. Ya. TC itu 9 min X, maka CP itu juga 9 min X. Nah, kalau CP 9 min X, berarti PB berapa? Berarti PB, ya kan CB kan 7, terus CP itu 9 min X. Berarti PB yaitu 7 min 7 min 9 min X. Ini kan. Jadi sama dengan 7 min 9 plus X. Jadi sama dengan X min 2. Oke. Nah, PB itu X min 2, berarti BH itu juga sama, yaitu X min 2. Terus, kita bisa menentukan HE. HE, berarti HE itu adalah 4 min X min 2. Itu sama dengan 4 min X plus 2. Atau sama dengan 6 min X. 6 min X. HE itu 6 min X, berarti SE berapa? Sama 6 min X. Oke, SE juga 6 min X. Nah, kita udah menentukan SE itu 6 min X, berarti DS berapa? X. Berarti X ditambah 6 min X. Oke, Ya. jadi kita dapat menentukan DE sama dengan X plus 6 min X. sama dengan Nah, jadi DE itu panjangnya adalah 6. Wow. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? paham Kak. Oke, yang lain aman? Selain Olin, ayo. Aman. Oke,